Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk membahas logaritma. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas sifat yang ketujuh. Nah, seperti apa sifat yang ketujuh? Seperti ini. Nah, seperti ini sifat ketujuh itu. Nah, jadi kalau ada A log B ditambah A log C, itu sama dengan A log B kalikan C. Diringkas. Yang awalnya lognya ada dua, ini menjadi satu saja. Tapi konsekuensinya B dikalikan C. Nah, sifatnya itu. Tidak saya buktikan, silakan buktikan sendiri. Cara membuktikan ya hampir sama dengan video saya yang keempat untuk membuktikan sifat yang keempat. Nah, saya contohkan ini. Saya contohkan. Contoh dari sifat berapa ini? 7. Contoh satu itu misalkan kalau ada log 50 ditambah log 2. Ini sama dengan berapa? Nah, itu katanya menjadi log begitu 50 dikalikan 2. Berarti sama dengan log 100. Sama dengan log 10 dipangkatkan 2. Nah, ini sama dengan menggunakan sifat. Nah, sifat kalau saya ulang kembali. Kalau ada A log B pangkat N, itu pangkatnya maju. B-nya sudah tidak memuat pangkat. Nah, ini sifat yang ketiga. Nah, dengan menggunakan sifat ini, maka ini menjadi, ini menjadi 2 log, sorry, 2-nya di sini, 2 log 10. Nah, log 10 ini berapa? Nah, sebetulnya ini kalau tertulis log 10, sini tidak tertulis artinya adalah 10 log 10. Basisnya 10 berarti kalau tidak tertulis ini. 10 log 10 itu gimana? Berapa? Gitu kan? 10 log 10 itu sama dengan 1. Karena A log A sifatnya, masih ingat? A log A sifatnya itu, sifat A log A. Kalau ada A log A itu sama dengan 1. Berarti 10 log 10 sama dengan 1. Nah, ini itu nah, dihitung seperti ini, hasilnya 1. Berarti sama dengan 2. 2. Itu sama dengan 2. Dengan menggunakan sifat itu. Sudah merupakan gabungan dari beberapa sifat untuk mengerjakan soal nomor 1 ini. Itu ya. Nah, contoh lagi. Semisal. Nah, contoh 2. Contoh 2. Kalau saya punya 9 log 18, bukan 9 maksud saya. 6 ini. 6 log 18 ditambah 6 log 2 misalkan. Misalkan itu. 6 log 18 ditambah 6 log 2. Nah, dengan menggunakan sifat itu, sifat yang ketujuh itu, diringkas lognya. Berarti menjadi 6 log 18 dikalikan 2. Nah, berarti sama dengan 6 log 36. Berarti sama dengan 6 log 6 kuadrat. Dengan menggunakan sifat ini, nah, sifat tadi, menggunakan sifat tadi,
kalau ada A log B pangkat N, pangkatnya maju. N A log B. Kan begitu. Maka ini pangkatnya maju. Jadi apa? 26 log 6. Nah, 6 log 6 itu berapa? 6 log 6 itu 1. Berarti nanti hasilnya adalah sama dengan 2. Karena 6 log 6 itu sama dengan 1. Itu contoh yang kedua. Dari sifat ketujuh. Dari sifat ketujuh. Dari sifat ketujuh tadi. Nah, ini loh. Nah, itu penyelesaiannya seperti itu. Nah, saya contohkan lagi. Nah, biar paham, contoh 3, sifat yang ketujuh ini. Misalkan adalah 4 log 7 ditambah 4 log 5 misalkan. Nah, sama, berarti menjadi apa? 4 log 7 kali 5, 35. Ya sudah, biarkan seperti ini. Karena 4 log 35 itu tidak istimewa. Tapi tadi kenapa istimewa? Nah, ini istimewa. Coba ini. Jamnya hanya 2 saja ini. Karena log 10 itu istimewa, sama dengan 1. Kenapa ini 2 saja? Karena 6 log 6 itu sama dengan 1 dikalikan 2, 2. Tapi kalau tidak istimewa, biarkan. Kalau ketemunya 4 log. Ya, ya, ada. Ya, jelek. Ya, saya lanjut. Saya lanjut ini ada kendala jaringan. Ya ini. Ya ini biarkan kalau ada 4 log 7 ditambah 4 log 5 sama dengan 4 log 35. Begitu. Biarkan aja seperti itu. Nah, itu contoh ketiga. Kemudian contoh keempat. Nah, kalau begini. 3 log 2 ditambah log 125 misalkan. Ini sama dengan apa? Nah, coba perhatikan. Ini tadi depannya log 50 tidak ada sesuatunya. Depannya log 2 juga tidak ada sesuatunya. Sehingga ini bisa diringkas. Menjadi yang awalnya log garis mada 2 dihubungkan dengan tambah
tinggal 1. Ini di depan 6 log 18 itu tidak ada apa-apanya. Ini 6 log 2 di depannya tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Maka ini akan bisa menyatu. Oke. Ini juga begitu kan? Di depannya 4 log 7 tidak ada apa-apanya. Di depannya 4 log 5 tidak ada apa-apanya. Baru bisa menyatu. Nah ini depannya log 2 ada 3. Nah maka ini harus dihilangkan yang ada di depan ini. Nah ini penghambat untuk menyatukan dua logaritma ini harus disingkirkan dulu. Gitu ya. Bagaimana cara menyingkirkan? Nanti kan cara menyingkirkannya. Cara menyingkirkannya ini ya. Nah, ingat, kalau ada A log B pangkat N, ini kan sama dengan N A log B. Contohnya itu kan seperti itu. Nah, ini berlaku bolak-balik juga. Kalau ada A log B pangkat N sama dengan N dikalikan A log B, maka nanti kalau ada N dikalikan A log B, ya sama dengan A log B pangkat N. Berlaku bolak-balik. Kalau yang atas kiri jadi kanan, yang kanan pun bisa jadi kiri. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan saya punya 2, nah ini 3 log 6 misalkan. Ya ini berarti jadi 3 log 6 pangkat 2. Yang 2 ini, yang N ini, kalau pindah di belakang jadi pangkat. Berarti 2 ini, kalau pindah ke belakang ya jadi pangkat. Itu contohnya. Berarti ini menjadi nantinya 3 log 36. Contohnya seperti itu. Nah, misalkan lagi, kalau ada saya punya 3, 4 log 2 misalkan. Sama, ini nanti pasti juga bisa sama dengan 4 log 2 pangkat 4. Jadi kalau N-nya di depan, ke belakang jadi pangkat. Berarti kalau 3-nya di depan, sorry, ini pangkat 3 ini. Nah, pangkat 3. Jadi kalau ini N, di belakang jadi pangkat. Kalau 2, di belakang jadi pangkat. Kalau 3, nanti jadi pangkat. Berarti nanti sama dengan 4 log 8. Karena 2 pangkat 3 itu 8. Itu misalkan seperti itu. Contohnya itu. Jadi berlaku bolak-balik. Berarti ini nanti jadi apa? Ini nanti pasti jadi log. Nah, sorry. Ini nanti pasti yang ini nanti. Nah, dengan menggunakan ini, nalar ini, menggunakan sifat ini, gitu. Nah, berarti nanti itu sama dengan log. Sama dengan log begitu 2 pangkat 3 ditambah log 125. Nah, baru ini jadi log 8 ditambah log 125. Nah, ini menggunakan rumus seperti ini. Jadi bisa diringkas karena di depannya log 8 sudah tidak ada apa-apanya. Di depannya log 125 juga tidak ada apa-apanya. Berarti nanti ini bisa diringkas sama dengan log 8 dikalikan 125. Berarti sama dengan log 8 kali 125 itu 1000. Kan gitu kan. Berarti sama dengan log 10 pangkat 3. Nah, menggunakan sifat ini sekarang, A log B pangkat N, A log B pangkat N sama dengan N A log B. Berarti sama dengan 3 log 10. Nah, log 10 itu kan sama dengan 1. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ya. Log 10 itu sama dengan 1. Berarti 3 dikalikan 1, 3. Seperti itu. Caranya seperti itu. Itu contoh sifat
yang ke-7. Contoh sifat yang ke-7. Nah, itu aja kali ini dari saya. Tetapi agar kalian lebih memahami sifat yang ke-7, maka saya beri latihan. Latihannya apa? Latihannya adalah ini. Nomor 1, sorry. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu. Ada 3 nomor. Ada 3 nomor. Ada 3 nomor. Latihan ini, latihan 1.6, nomor 1, 2, 3 itu adalah latihan dari sifat ke-7 yang barusan saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.